kita ada di museum pertama, yaitu Museum Dayu. Museum Dayu itu museum yang berisikan manusia purba Homo sapien. Museum Dayu. Nah, Dayu ini temanya tentang lapisan stratigrafi. Jadi cocok dengan kalian ya. Jurusannya kan teknik geologi. Mas. Inilah yang menampilkan relasi tadi yang saya bilang, manusia dengan manusia, hewan dengan hewan, kemudian manusia dengan binatang, dan manusia dan lingkungannya, binatang dan binatang. Nah ini. Juga di sini ada fosil Homo erectus yang paling terkenal yang kita ketahui itu karena dia itu utuh mulai dari rahang atas dan ada 5 gigi bagian atas. Nah dia ini ditemukan di Iwi Kromo di desa Pucung di tahun 1969. Jadi bisa dilihat di sini itu fosil Homo erectus paling lengkap yang ada rahang atasnya dan juga ada gigi bagian atas. Jadi di museum ini dijelaskan mengenai 4 formasi. Ada formasi Pucangan, Greensbank, Kabuh, dan Notopuro. Jadi di formasi Pucangan ini yang ditemukan tuh berupa fosil dari stegodon, mulai dari tulang ekor, dan ini semua tuh adalah bagian dari tulang belakang, ada tulang pinggul, terus ada tulang rahang bawah, dan tulang belakang dari kaki. Persiapan menuju lokasi kedua. Hai teman-teman, jadi kita mau ke tingkatan yang di sebelah sana. Jadi kita lewat pematang sawah. Kita mau lihat apakah masih ada fosil. Jadi teman-teman, kita udah di lokasi Desa Bukuran di Kecamatan Desa Bukuran, Sragen, Jawa Tengah. Yang mana di sini di samping kiri saya itu adalah termasuk dalam formasi Pucangan, di mana formasi ini sendiri termasuk dalam skala waktu Pleistosen, skala paling bawah yang berumur 1 juta sampai 0,9 juta tahun yang lalu. Nah, bisa dilihat di sini itu adalah material lempung. Material lempung ini apa yang menjadi indikator dari batuan ini dikatakan sebuah lempung. Nah, di sini selain berwarna coklat kehitaman, nah di sini juga ada banyak fosil-fosil yang mana itu biasa ditemukan di material-material lempung. Nah, material-material lempung itu apa aja? Di sini ada gastropoda yang bisa kita lihat dalam paleontologi atau fosil invertebrata yang berupa gastropoda. Nah, bisa dilihat dari jauh di sana, itu nggak hanya gastropoda di sana, tapi juga ada bivalvia dan lain-lain. Bisa dilihat kita deskripsi untuk taksonomi ya memang lebih sulit ya, karena sampelnya masih langsung didapat di alam, beberapa masih kotor atau bahkan pecah-pecah ya. Salah satu contoh fosil manusia purba ya. Ini bisa dilihat ini fosil yang laki-laki dan ini yang perempuan gitu. Ini adalah fosil tengkorak saya dapat dari informasi sejak penemuannya pada tahun 1930-an. Pada fosil ini terdapat sejumlah morfologi yang lebih primitif daripada Homo erectus lainnya, sehingga dahulu diberi nama Pithecanthropus robustus. Akan tetapi penelitian terbaru tahun 2006 menunjukkan bahwa fosil Sahelanthropus tidak begitu berbeda dengan Homo erectus lainnya. Tengkorak manusia, di sini ada gigi dan juga rahang gigi dari manusia. Mungkin ini ada Teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang bukuran atau tengkorak bukuran. Nah, jadi bentuk fisik dari tengkorak bukuran itu ada yang rendah serta memanjang dan menunjukkan ciri-ciri utama tengkorak Homo erectus. Kemudian volume otaknya itu diperkirakan sebesar 916 cm. Kemudian seperti layaknya pada Homo erectus itu sendiri, otak individu fosil ini itu memiliki lipatan-lipatan kompleks yang menyerupai manusia modern. Jadi seperti pada contoh fosil tersebut dapat dilihat adanya lipat-lipatan yang kompleks. Nah guys, jadi ini kondisi Museum Bukuran. Halo semua, jadi di sini ada tipe Homo erectus. Jadi pertama itu ada tipe Homo erectus arkaik, yaitu tipe yang paling tua. Dan yang paling tua ini temunya di lapisan lempung hitam di formasi Pucangan dan Greensbank di Sangiran. Terus di sini ada Homo erectus sendiri, yaitu yang paling banyak ditemuin di
Jadi Indonesia itu sebagian besar temunya di Sangiran dan sebagian di Trinil, terus sama di Kalimantan dan Semedo. Yang terakhir ada Homaricus progresif, yaitu Homaricus yang paling maju, dan sebagian besar itu ditemunya di Algeria, Bunadrong atau Bor. Jadi terdapat 3 jenis gajah yang pernah hidup di Sangiran. Yang pertama adalah Stegodon dengan size yang hidup sekitar 1 juta tahun hingga 200.000 tahun yang lalu. Yang membedakan antara ketiganya adalah lagi dan juga tipe. Teman-teman, jadi di sini adalah alat-alat yang digunakan manusia purba untuk bertahan hidup. Jadi di sini ada batu inti sebagai alat, lalu di sini ada kapak, pendingin terimbas, dan juga ada kapak. Ini ada pahat untuk pahat. Ada kapak lagi. Alat tulang dan juga bahan alat berat. Koleksinya dari Museum Ini semua asli dan ini semua ditemukan di Sangiran, baik penelitian maupun dari warga setempat yang ini untuk suhu perlambatan pertanyaan seperti itu. Jadi yang di belakang saya merupakan urutan lapisan stratigrafi serta urutan formasi yang ada di Sangiran, Jawa Tengah ini. Jadi itu menggunakan hukum superposisi yang dimana paling bawah adalah lapisan batuan tertua dan paling atas adalah lapisan batuan termuda. Dimana lapisan paling bawah ini ada lempung biru karbonatan, itu termasuk formasi kalibeng. Lalu di atas ada batu gamping atau lampisan. Nah, batu gamping atau lampisan ini termasuk formasi kalibeng juga, serta ada direksi laharik atau direksi laharik ini di bagian bawahnya, ini termasuk formasi kalibeng juga. Di atasnya ada lempung abu-abu yang termasuk formasi pucangan. Lalu ada diatom yang termasuk formasi pucangan. Lalu selanjutnya ada lempung hitam ini termasuk formasi pucangan juga. Serta yang di atas ini ada Greensbank atau formasi Greensbank yang kita lihat di Museum Dayu tadi. Lalu selanjutnya ada konglomerat ini termasuk formasi kabur dan pasir silang atau cross bearing sandstone. Nah, dia juga termasuk formasi kabur. Lalu ada tuf ini termasuk formasi kabur serta bereksi laharik. Nah, bereksi laharik ini yang atas termasuk formasi Notopuro. Nah, urutan lapisan yang paling atas adalah lapisan yang paling muda, yaitu endapan aluvium. Endapan aluvium ini termasuk lapisan raset. Sekian, terima kasih. Di sini terdapat fosil di mana semuanya berupa atap tengkorak maupun tulang paha yang ditemukan pada tahun 1890 hingga 1892 yang ditemukan oleh seseorang yang bernama Eugene Dubois di Lembah Salimbangan Solo. Nah, jadi di Museum Sangiran Master Keringelan itu ada 3 fosil generasi gajah. Yang pertama yaitu Mastodon, lalu Stegodon, dan yang terakhir ada Elbas. Untuk bentuknya sendiri, yang Mastodon itu tidak bergigi,